Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nasif, NIM 1902028, akan mempresentasikan hasil laporan dari praktikum PTI 2, yang dimana praktikum tersebut memiliki 4 laporan dengan 6 modul. Yang pertama yaitu ada time series and forecasting, terus ada inventory, kemudian ada aggregate planning, kemudian ada material requirement planning atau MRP, kemudian ada penjadwalan atau scheduling, dan yang terakhir ada pemilihan supplier. Baik, langsung saja kita masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus time series and forecasting. Berikut adalah studi kasus dari forecasting. PT Nusantara ingin memperkirakan permintaan produk mebelnya untuk 4 bulan yang akan datang berdasarkan data permintaan selama 5 bulan. Dan berikut merupakan data permintaan selama 10 bulan. Nah, di sini ada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Kemudian untuk bulan Juni tahun 2017 yaitu memiliki permintaan sebesar 90, Juli 2017 memiliki permintaan sebesar 100, Agustus 2017 110, September 2017 itu 115, Oktober 2017 110, November 2017 130, Desember 2017 135, Januari 2018 140, Februari 2018 170, Maret 2018 165. Dan ini adalah hasil dari pengolahan data yang sudah diolah di software WinGSP. Yang pertama ada tampilan hasil peramalan dengan metode forecasting and linear regression. Kemudian ada hasil peramalan dalam bentuk grafik. Kemudian di sini langsung masuk ke analisa. Yang pertama ada analisis tabel hasil peramalan. Analisis metode dengan forecasting peramalan selama 4 bulan, didapatkan hasil data yang diperoleh data sebagai berikut. Pada bulan pertama diperoleh data aktual sebesar 92 dengan nilai forecast PLR sebesar 88,4545, forecast error 1,5455, nilai CFE 1,5455, nilai MAD 1,5455, nilai MSE 2,3884, nilai MAPE 1,7172%, dan nilai tracking signal adalah 1 dengan tidak memiliki nilai R-square. Pada bulan kedua diperoleh data aktual sebesar 100 buah dengan nilai forecast PLR sebesar 96,9091, kemudian forecast error 3,0909, nilai CFE 4,6364, nilai MAD 2,3182, nilai MSE 5,97711, nilai MAPE 2,4040%, dan nilai tracking signal sebesar 2 dengan nilai R-square yaitu 0,9298. Pada bulan ketiga diperoleh data aktual sebesar 110 buah dengan nilai forecast PLR sebesar 105,3636, forecast error nilainya 4,6364, kemudian nilai CFE 9,2727, kemudian nilai MAD 3,0909, kemudian nilai MSE 11,1460, kemudian nilai MAPE sebesar 3,0077%, dan nilai tracking signal sebesar 3 dengan nilai R-square yaitu 0,8581. Kemudian pada bulan keempat diperoleh data aktual sebesar 105 buah dengan nilai forecast PLR sebesar 113,8182, forecast error 1,1818, nilai CFE 10,4546,
kemudian nilai MAD 2,6136, kemudian nilai MSE 8,7087, nilai MAPE 2,5127%, dan nilai tracking signal sebesar 4 dengan tidak memiliki nilai R-square. Kemudian pada bulan kelima diperoleh data aktual sebesar 110 buah dengan nilai forecast PLR sebesar 122,2727, kemudian forecast error besar 12,2727, kemudian nilai CFE minus 1,8182, kemudian nilai MAD 4,5455, kemudian nilai MSE 37,0909, kemudian nilai MAPE sebesar 4,241,532%, dan nilai tracking sinyal sebesar minus 0,4 dan tidak memiliki nilai R-square. Kemudian pada bulan ke-6 diperoleh data aktual sebesar 130 buah dengan nilai forecast PLR sebesar 130,7273, kemudian forecast error sebesar minus 0,7273, nilai CFE minus 2,5454, nilai MAD 3,9091, nilai MSE 30,9973, dan nilai MAPE sebesar 3,6278%, dan nilai tracking sinyal sebesar minus 0,6512 dengan tidak memiliki nilai R-square. Pada bulan ke-7 diperoleh data aktual sebesar 135 buah dengan nilai forecast PLR sebesar 139,1818, kemudian forecast error yaitu minus 4,1818, nilai CFE minus 6,7272, kemudian nilai MAD 3,9481, kemudian nilai MSE sebesar 29,0673, nilai MAPE 3,5521%, dan nilai tracking signal sebesar minus 1,7039 dengan tidak memiliki nilai R-square. Kemudian pada bulan ke-8 itu diperoleh data aktual sebesar 140 buah, nilai forecast PLR sebesar 147,6364, selisih forecast error yaitu minus 7,6364, nilai CFE minus 14,366, nilai MAD 4,4091, nilai MSE 32,7231, nilai MAPE 3,7899%, dan nilai tracking signal sebesar minus 3,2557 dengan tidak memiliki nilai R-square. Kemudian pada bulan ke-9 diperoleh data aktual sebesar 170 buah dengan forecast PLR sebesar 156,0909 dengan forecast error 13,9091, nilai CFE minus 0,4545, nilai MAD 5,4646, kemudian nilai MSE 50,5831, kemudian nilai MAPE sebesar 4,2778999%, dan nilai tracking signal minus 0,0832 dengan nilai R-square yaitu sebesar 0,9114. Dan pada bulan ke-10 diperoleh data aktual sebesar 165 buah dengan nilai forecast PLR 164,5455 dengan forecast error yaitu 0,4545, nilai CFE yaitu 0, dan nilai MAD 4,9636, kemudian nilai MSE 45,5454, nilai MAPE 3,8777%, dan nilai tracking signal yaitu 0 dengan nilai R-square sebesar 0,9283. Dari data peramalan permintaan pada bulan ke-11 yaitu bulan April 2018 adalah sebanyak 173 buah
Kemudian data peramalan permintaan pada bulan ke-12 yaitu bulan Mei tahun 2018 adalah sebanyak 181,45 buah. Kemudian data peramalan permintaan pada bulan ke-13 bulan Juni 2018 adalah sebanyak 189,9091 buah. Kemudian pada peramalan permintaan pada bulan ke-14 yaitu pada bulan Juli tahun 2019 adalah sebanyak 198,3636. Kemudian terdapat nilai CFE pada permintaan untuk keempat periode peramalannya adalah sebesar 0. Kemudian nilai MAD pada permintaan keempat periode peramalannya adalah sebesar 4,96363. Kemudian nilai MSI pada permintaan untuk keempat periode peramalannya adalah sebesar 45,5454. Kemudian nilai MAPE pada permintaan untuk keempat periode peramalannya adalah sebesar 3,8777%. Kemudian nilai tracking signal pada permintaan untuk keempat periode peramalannya adalah sebesar 0. Kemudian nilai R-square pada permintaan untuk keempat periode peramalannya adalah sebesar 0,9283 dan nilai Y-intercept yaitu 80. Kemudian nilai slope 8,4545. Selanjutnya ada analisa hasil grafik dengan metode forecasting dengan hasil data yang diolah sebagai berikut. Dari hasil grafik di atas dapat diketahui bahwa nilai MAD atau mean of actual data sebesar 126,5, nilai SD signal sebesar 26,5675 dengan masa periode N sebesar 10 dan masa peramalan atau forecasting untuk 4 bulan ke depannya. Kemudian yang kedua, dari hasil grafik di atas dapat kita ketahui bahwa garis grafik hitam menunjukkan data permintaan aktual, di mana permintaan dari periode pertama sampai periode ke-10 mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan pada garis grafik biru yang menunjukkan data forecasting PLR menunjukkan peramalan periode pertama sampai periode ke-10 menunjukkan kenaikan, sehingga pada periode ke-10 sampai dengan periode ke-14 mengalami kenaikan yang cukup konstan. Dan untuk kesimpulannya, pada praktikum modul 1 ini dengan judul Time Series and Forecasting dapat saya simpulkan bahwasannya yang pertama, didapatkan hasil peramalan forecasting untuk 4 bulan ke depan didapatkan bahwa permintaan pada bulan ke-11 April 2018 banyak 173 buah, kemudian bulan ke-12 yaitu Mei 2018 banyak 181,4545 buah, kemudian bulan ke-13 yaitu bulan Juni 2018 banyak 189,9091 buah, dan pada bulan ke-14 yaitu bulan Juli 2018 banyak 198,3636 buah. Dari hasil visual grafik di atas dapat diketahui bahwa garis grafik hitam menunjukkan permintaan data aktual, di mana permintaan dari periode pertama sampai periode ke-10 mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan pada grafik biru menunjukkan data forecast PLR menunjukkan peramalan dari periode pertama hingga periode ke-10 menunjukkan kenaikan, sehingga pada periode ke-10 hingga periode ke-14 yaitu 4 bulan peramalan sesuai dengan studi kasusnya mengalami kenaikan yang cukup konstan. Oke, pada studi kasus berikutnya yaitu adalah studi kasus inventory. Yang studi kasusnya adalah PT Nusantara menghadapi masalah dalam mengadakan kayu yang akan digunakan sebagai bahan produksi.
Kebutuhan kayu untuk pembuatan produksi selama 1 tahun adalah 3.600 lembar. Biaya untuk melakukan sekali pemesanan adalah Rp200. Kemudian biaya simpan per lembar kayu adalah Rp25 per tahun. Harga per lembar kayu adalah Rp100. Perusahaan ini ingin mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan selama setahun, atau berapa banyak kayu yang harus dipesan setiap kali pemesanan agar dikeluarkan biaya yang paling minimal. Oke, langsung saja kita masuk ke pengolahan datanya, di mana pada pengolahan data ini ada hasil dari pengolahan untuk menentukan EOV-nya. Kemudian ada tampilan hasil pencarian solusi optimal. Kemudian ada grafik hasil pengolahan biaya pengadaan persediaan. Kemudian ada grafik kebutuhan persediaan sepanjang tahun. Kemudian ada analisa, yaitu masuk ke analisa bab 4. Analisa yang pertama yaitu hasil analisis tabel solusi. Dari pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa total kapasitas pada pemesanan adalah 240 lembar kayu. Karena kebutuhan per tahun sebanyak 3.600 lembar kayu, maka dari itu terdapat pemesanan sebanyak 3.600 per 240, atau menghasilkan hasil 15 kali pemesanan di dalam 1 tahunnya, di mana biaya sekali pesan adalah sebesar Rp200. Biaya simpan untuk per lembar kayunya adalah sebesar Rp25 per tahun, dan dengan harga per lembar kayu adalah sebesar Rp100. Yang kedua, kemudian pada kolom ekonomi order analisis terdapat data order quantity sebanyak 240 lembar dengan maksimum inventory sebanyak 240 lembar, maksimum back order adalah 0, kemudian order interval sebanyak 0,0067 per tahun, kemudian reorder point adalah 0, di mana biaya pemesanan sebesar 30.000 per tahun, biaya penyimpanan sebesar Rp30.000 per tahun, biaya shortage adalah 0, sehingga total biaya tersebut adalah sebesar Rp60.000. Diketahui total harga dengan material untuk 360.000 lembar kayu adalah sebesar Rp360, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Nusantara adalah Rp366.000 dalam setahun pemesanan kayu. Analisis berikutnya yaitu analisis pengolahan EOP lanjutan. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kebutuhan kayu per tahun adalah 3.600 lembar dan terdistribusi normal sepanjang tahun dengan deviasi 50 lembar kayu. Biaya setiap kali melakukan pemesanan atau setup cost adalah Rp200. Harga per lembar kayu adalah Rp100 dan biaya simpan adalah Rp25 per lembar kayunya. PT Nusantara memiliki permintaannya acak, maka di setiap kekurangan persediaan akan dilakukan pemesanan ulang dengan back order cost sebesar Rp20. Waktu pengantaran atau lead time yaitu 0,05555 tahun atau rata-rata yaitu 20 hari, atau setara dengan 0,0555 dikali 360 hari dan menghasilkan 19,98 hari atau dibulatkan menjadi 20 hari. Kemudian yang kedua, pada kolom inventory dan cost analysis di dalam 1 tahun, nilai optimal reorder point adalah 2049,876,
nilai optimal order quantity sebesar 257,7722 unit, nilai average minimum on hand adalah 50,077766, nilai average maximum on hand adalah 307,8488, kemudian nilai average on hand inventory adalah 178,9627, nilai safety stock 50,0766, nilai mean storage shortage during lead time sebesar 1,5452 nilai persen, nilai persen of shortage during lead time sebesar 8,9504%, total order setup cost sebesar 2.793,1640 rupiah, total holding cost sebesar 4.474,0670 rupiah, total back order cost sebesar 431,5953 rupiah, total loss sales cost sebesar 0, kemudian total fixed shortage cost sebesar 0, kemudian total shortage cost adalah sebesar 431,5953 rupiah, kemudian total inventory relevant cost adalah sebesar 7.698,8260 rupiah, dengan expected total acquisition cost sebesar 36.000 rupiah. Analisis selanjutnya yaitu analisis grafik solusi. Pada garis grafik setup cost dilihat bahwa semakin banyak jumlah bahan kayu yang dipesan, maka akan semakin sedikit biaya pengadaannya. Untuk garis grafik holding cost dilihat bahwa semakin banyak kayu yang dipesan, maka semakin besar biaya penyimpanan atau holding cost-nya. Analisis berikutnya yaitu analisis hasil grafik simulator inventory profile. Pada grafik di atas menunjukkan kebutuhan persediaan bahan baku kayu pada PT Nusantara atau inventory quantity per tahunnya, di mana dapat kita ketahui status persediaan pada grafik inventory. Yang kedua, terdapat on hand sehingga dapat direncanakan kapan harus dilakukan back order. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan, di mana pada praktikum modul 2 ini dengan judul inventory dapat saya simpulkan bahwasannya yang pertama, PT Nusantara dapat mengetahui jumlah bahan baku kayu pada setiap kali dilakukan pemesanan, yaitu sebesar 240 lembar kayu dalam sekali pemesanannya, sehingga di dalam 15 kali pemesanan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku kayu yaitu 3.600 lembar kayu. Kemudian yang kedua, PT Nusantara dapat mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan di dalam setahunnya, yaitu 15 kali pemesanan di dalam 1 tahun. Dan yang ketiga, PT Nusantara dapat mengetahui biaya pemesanan adalah sebesar Rp3.000 per tahun, biaya penyimpanan sebesar Rp30.000 per tahun, kemudian biaya shortage adalah sebesar 0, sehingga total biaya tersebut adalah sebesar Rp60.000. Diketahui total harga material untuk 3.600 lembar kayu adalah sebesar Rp360.000, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Nusantara adalah Rp366.000 dalam 1 tahun pemesanan kayu. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu dengan diketahuinya data order quantity sebanyak 240 lembar, maka maksimum inventory sebanyak 240 lembar kayu. Oke, studi kasus selanjutnya yaitu mengenai tentang aggregate planning, dimana di sini ada studi kasus
yaitu PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi seperangkat meja kursi berkualitas tinggi tahun depan. Permintaan mebel berkualitas untuk 4 bulan yang akan diperkirakan sekian, dan sekian. Perusahaan ingin mempekerjakan karyawan tetap maupun karyawan paruh waktu, namun dengan kombinasi tertentu agar karyawan dapat berdurasi lebih sedikit dibandingkan karyawan paruh waktu, karena akan berpengaruh kepada jumlah gaji atau upah yang akan diterima oleh masing-masing karyawan. Berbagai informasi lain yang berkaitan dengan rencana produksi tersebut dapat terlihat bahwa pada tabel 2.1 manajemen ingin melakukan analisa yang diperlukan untuk menyusun persiapan proses dan penjadwalan produksi sehingga dapat dicapai hasil maksimal dengan biaya produksi yang tidak berlebihan. Berikut adalah tabel data untuk penyusunan rencana produksi pada bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Untuk informasi yang pertama, perkiraan permintaan itu belum diketahui. Kemudian untuk karyawan tetap, jumlah awal karyawan itu pada bulan April, Mei, Juni, dan Juli itu sebanyak 4. Kemudian kapasitas dalam jam per karyawan 5, tarif per jam itu 10, insentif percepatan per jam per karyawan 10, kemudian kapasitas jam lembur per karyawan 5, tarif lembur per jam itu 15, biaya penugasan karyawan per jam 50, biaya penghentian karyawan per orang 100, jumlah maksimum karyawan yang ditugaskan 20, jumlah minimum karyawan yang ditugaskan 4, kemudian ada karyawan honorer, jumlah karyawan awalnya itu tidak ada atau 0, kemudian kapasitas dalam jam per karyawan itu 3, kemudian tarif per jam 12, insentif percepatan per jam per karyawan 5, kapasitas dalam jam per karyawan 3, kemudian tarif lembur per jam 18, biaya penugasan karyawan per jam 20, biaya penghentian karyawan per orang 50, jumlah maksimum karyawan yang ditugaskan 5, jumlah minimum karyawan yang ditugaskan untuk 0 atau kosong, persediaan awal plus atau sedang dipesan minus itu 10, kemudian maksimum jumlah persediaan yang diizinkan itu M, kemudian minimum jumlah persediaan yang diizinkan 10, tarif penyimpanan persediaan per unit 15, maksimum yang boleh disubkontrakkan untuk M, tarif subkontrak per unit 50, maksimum unit yang boleh dipesan kembali M, tarif pemesanan kembali atau back order per unit itu 20, maksimum rugi penjualan yang diizinkan M, tarif rugi penjualan per unit 30, biaya produksi lain-lain per unit ada, kebutuhan kapasitas per unit dalam jam itu 1. Langsung saja masuk ke pengolahan data. Yang pertama ada tampilan analisis awal perencanaan produksi, kemudian ada tampilan solusi analisis biaya produksi, kemudian ada tampilan grafik produksi reguler oleh karyawan tetap, kemudian ada tampilan grafik garis terhadap kebutuhan produksi, kemudian ada tampilan hasil perencanaan agregat, kemudian ada tampilan hasil biaya perencanaan agregat, kemudian ada tampilan hasil grafik perencanaan agregat. Selanjutnya kita masuk ke analisa. Untuk analisa yang pertama, masalah general LP model itu ada analisis awal perencanaan produksi. Yang pertama, pada bulan April 2015 jumlah permintaan sebesar 173 unit, jumlah produksi reguler sebesar 100 unit, jumlah lembur produksi sebesar 73 unit, total produksi 133 unit, kemudian jumlah persediaan akhir 10, dan ending back order sebesar 0. Yang kedua, pada bulan Mei 2018 jumlah permintaan sebesar 181 unit, jumlah produksi reguler sebesar 100 unit, jumlah lembur produksi sebesar 81 unit, total produksi sebesar 181 unit, jumlah persediaan akhir 10,
dan ending back order sebesar 0. Yang ketiga, bulan Juni 2018, jumlah permintaan sebesar 190 unit, jumlah produksi reguler sebesar 100 unit, jumlah lembur produksi sebesar 10 unit, total produksi 190 unit, jumlah persediaan akhir 10, dan ending back order sebesar 0. Pada bulan Juli 2018, jumlah permintaan sebesar 198 unit, jumlah produksi reguler sebesar 100 unit, jumlah lembur produksi sebesar 98 unit, dan total waktu produksi 198 unit, jumlah persediaan akhir 10, dan ending back order sebesar 0. Yang kelima, total jumlah permintaan dari bulan April hingga bulan Juli tahun 2018 sebesar 742 unit, dengan total jumlah produksi reguler sebesar 400 unit, kemudian total lembur produksi sebesar 342, kemudian total produksi 742, total jumlah persediaan akhir 40, dan total jumlah ending back order itu sebesar 0. Untuk analisis berikutnya yaitu analisis solusi analisis biaya produksi. Pada bulan yang pertama, pada bulan April 2018, jumlah biaya regulernya sebesar $1.000, jumlah biaya full time overtime sebesar $645, jumlah biaya part time reguler time sebesar $180, biaya penyimpanan atau inventorinya sebesar $150, dan biaya full time hiring sebesar $800. Kemudian pada bulan Mei 2018, jumlah biaya regulernya sebesar $1.000, kemudian jumlah biaya full time overtime sebesar $765, kemudian jumlah biaya part time reguler sebesar 180, kemudian biaya penyimpanan atau inventory sebesar 150, dan biaya full time hiring sebesar 0. Kemudian pada bulan Juni 2018, biaya regulernya sebesar $1.000, jumlah biaya full time overtime sebesar $900, jumlah biaya part time reguler time sebesar $180, biaya penyimpanan atau inventory sebesar $150, dan biaya full time hiring sebesar 0. Pada bulan Juli 2018, jumlah biaya regulernya sebesar $1.000, jumlah biaya full time overtime sebesar $1.020, jumlah biaya part time reguler time sebesar $180, biaya penyimpanan atau inventory sebesar $150, dan biaya full hiring time sebesar 0. Jadi total biaya reguler periode bulan April 2018 sampai bulan Juli 2018 sebesar $4.000, dengan total biaya full time overtime sebesar $3.330, dan total biaya part time regular time sebesar $720, total biaya penyimpanan atau inventorinya sebesar $600, dan biaya full time hiring sebesar $800. Analisa berikutnya yaitu analisis grafik produksi reguler oleh karyawan tetap atau full time. Dari hasil visual grafik di atas menunjukkan pada periode April sampai Juli tahun 2018, perencanaan produksi per musim mengalami ketetapan yang stabil berdasarkan demand atau permintaan sebesar 100. Analisa berikutnya analisis grafik garis terhadap kebutuhan produksi atau production requirement. Yang pertama, hasil dari grafik production requirement dapat ditunjukkan perencanaan produksi pada bulan April 2018 mengalami peningkatan data permintaan sebesar 173 unit atau per produk. Kemudian pada bulan Mei mengalami peningkatan sebesar 181 unit per produk, dan pada bulan Juni mengalami peningkatan 190 unit per produk. Terakhir hingga bulan Juli mengalami peningkatan permintaan produksi yaitu sebesar 190 unit per produk. Dapat kita artikan bahwasanya dari bulan April hingga bulan Juli itu mengalami kenaikan permintaan secara bertahap. Untuk analisis berikutnya yaitu analisis masalah simple model. Yang pertama,
ada analisis hasil perencanaan agregat. Didapatkan hasil yang pertama, pada bulan April 2016 jumlah permintaan sebesar 173 unit, produksi regulernya itu 20, persediaan akhir sebesar 0, dan number of karyawan sebesar 4. Kemudian pada bulan Mei 2018 jumlah permintaan sebesar 181 unit, dan produk regulernya sebesar 20, persediaan akhir sebesar 0, dan number of karyawan sebesar 4. Pada bulan Juni 2018 jumlah permintaan sebesar 190 unit, produksi regulernya sebesar 20, persediaan akhir sebesar 0, dan number of karyawan sebesar 4. Pada bulan Juli 2018 jumlah permintaan sebesar 198 unit, kemudian produksi reguler sebesar 20, persediaan akhir sebesar 0, dan number of karyawan sebesar 4. Jadi total permintaan periode dari bulan April ke bulan Juli 2018 sebanyak 742 unit, total produksi regulernya sebesar 80, dan total persediaan akhir itu sebesar 0. Kemudian ada analisis biaya perencanaan agregat. Pertama, dari hasil tabel pengolahan data di atas dapat kita simpulkan bahwa pada bulan periode April hingga Juli tahun 2018 jumlah biaya regular time masing-masing sebesar $200 dan inventory holding cost masing-masing sebanyak 0, dan masing-masing total cost yang dikeluarkan pada periode tersebut sebesar $200. Maka biaya total regular time-nya sebesar $800 dengan total cost keseluruhannya sebesar $800. Kemudian ada analisis grafik perencanaan agregat. Yang pertama, dari grafik agregat planning pada bulan April tahun 2018, jumlah regular time protection sebesar $20 ditandai dengan grafik warna biru. Jumlah total protection sebesar 20 ditandai dengan grafik warna hijau. Number of karyawan adalah 4 yang ditandai dengan grafik warna biru muda, dan jumlah protection regulernya sebesar 173 unit dengan ditandai grafik warna merah. Kemudian yang kedua, dari grafik agregat planning pada bulan Mei tahun 2018 jumlah regular time protection sebesar $20 ditandai dengan grafik warna biru. Kemudian jumlah total protection sebesar 20 ditandai dengan warna hijau. Kemudian number of karyawan adalah 4 yang ditandai dengan warna grafik biru muda, dan jumlah protection regulernya sebesar 181 unit ditandai dengan grafik warna merah. Yang ketiga, dari grafik agregat planning pada bulan Juni tahun 2018 jumlah regular time protectionnya sebesar $20 ditandai dengan grafik warna biru. Kemudian jumlah total protection sebesar 20 ditandai dengan grafik warna hijau. Kemudian number of karyawan adalah 4 ditandai dengan grafik warna biru muda, dan production regulernya sebesar 190 unit ditandai dengan grafik warna merah. Kemudian pada bulan Juli 2018 jumlah regular time protection sebesar $20 ditandai dengan grafik warna biru. Jumlah total protectionnya sebesar 20 ditandai dengan grafik warna hijau. Kemudian number of karyawan adalah 4 ditandai dengan grafik warna biru muda, dan jumlah protection regulernya sebesar 198 unit ditandai dengan grafik warna merah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pengolahan data di atas berdasarkan studi kasus agregat yang telah dibuat oleh rekan yaitu saya, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, permintaan pasar untuk 4 bulan ke depan didapatkan periode pertama yaitu bulan April 2018 sebesar 173 unit, periode kedua yaitu bulan Mei sebesar 181 unit, kemudian pada bulan ketiga yaitu bulan Juni sebesar 190 unit, dan periode keempat itu pada bulan Juli 2018 sebesar 198 unit. Kedua,
Dari hasil yang telah dilakukan studi kasus pada 4 bulan ke depannya, didapat biaya full time overtime pada pertama yaitu bulan April 2018 sebesar $645, kemudian pada periode kedua yaitu bulan Mei 2018 sebesar $265, yang ketiga bulan Juni 2018 sebesar $900, dan periode keempat yaitu bulan Juli 2018 sebesar $1.020, sehingga memiliki total biaya full time overtime sebesar $3.330. Dan kesimpulan yang terakhir atau yang ketiga, pada bulan April 2018 hingga bulan Juli 2018 mengalami peningkatan permintaan atau demand pasar untuk setiap periodenya yang ditunjukkan oleh visual dari hasil grafik. Baik, untuk studi kasus selanjutnya yaitu studi kasus Material Requirement Planning atau MRP. PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi salah satu produk unggulannya untuk periode 4 bulan ke depan. Produk unggulannya ini merupakan 7 macam bahan yang terdiri dari 3 jenis kualitas A, B, dan C. Di antara bahan tersebut dapat disiapkan sendiri oleh perusahaan, sedangkan salah satunya harus dibeli di luar. Untuk dipakai dalam proses produksi, setiap bahan baku memerlukan waktu penyiapan yang disebut dengan lead time. Beberapa di antara bahan baku tersebut tidak semuanya bisa dipakai dalam proses produksi secara utuh, karena akan menyebabkan sisa yang disebut dengan scrap. Selain memerlukan biaya penyiapan atau setup cost untuk dimasukkan ke dalam proses produksi, sudah barang tentu masing-masing bahan memiliki cost atau harga pokok. Biaya penyimpanan juga harus dikeluarkan oleh perusahaan, namun sifatnya tahunan karena hanya berupa sewa tempat suatu komplek gudang dekat perusahaan, atau nama lainnya holding annual cost. Jadi dari berbagai informasi yang lain berkaitan dengan kebutuhan dan jenis bahan tersebut, maka dapat dilihat pada tabel 2.1. Manajemen ingin melakukan sebuah analisis yang baru diperlukan untuk menyusun persiapan proses dan jadwal produksi, sehingga dapat diketahui rencana kebutuhan bahan untuk waktu 4 bulan ke depan. Ini berikut. Nah, ini ada 7 kode bahan. Yang pertama ada kode A, mutunya itu A. Ini membuat misalnya, kemudian jenis bahannya kayu, satuan unit, bintangnya 2, ukuran lotnya LFL, scrap pesannya nggak ada, kemudian butuh atau tahun per tahun itu 5.000, kemudian cost per unitnya 500, setup costnya 100, kemudian biaya simpan 5. Kemudian yang B itu mutunya A, soalnya dibuat, jenisnya kayu, satuan unit, bintang 1, ukuran lot LL, scrap tidak ada, butuh per tahunnya tidak ada, cost per unitnya 100, kemudian setup cost 60, biaya simpan 25. Yang ketiga itu C dengan mutu ABC-nya itu B, membuat, kemudian jenis bahannya besi, satuannya unit, bintangnya 1, ukuran lot LL, scrap dan butuh per tahunnya tidak ada, kemudian cost unit per unit 120, setup cost 50, kemudian biaya simpan 30. Selanjutnya itu ada kode bahan D, yaitu mutunya B, kemudian asalnya dibuat, bahannya besi, kemudian satuannya unit, bintangnya 1, ukuran lotnya PPB, scrapnya 2, kemudian butuh per tahunnya 2000, cost per unitnya 40, setup cost 5, dan biaya simpan 10. Kemudian yang kelima ada bahan E dengan mutunya itu B, kemudian asalnya dibuat, bahannya itu besi, satuannya unit,
kemudian litamnya 2, ukuran lotnya EOV, scrapnya itu 2, butuh per tahun tidak ada, cost per unit 45, setup cost 20, dan biaya simpan 11. Kemudian yang keenam ada mutunya itu B, karena dibuat, jenis bahannya kaca, satuan unit, litamnya 1, ukuran lotnya EOV, scrapnya itu 1, butuh per tahun 1000, cost per unit 50, setup cost 40, biaya simpan 12,5. Kemudian yang ketujuh yaitu G, itu mutunya itu C dan membeli, dan jenis bahannya kulit, satuannya unit, litamnya 2, ukuran lotnya EOV, scrapnya itu 1, butuh per tahun 500, cost per unitnya 10, setup costnya 35, dan biaya simpan itu 2,4. Kemudian program USB mengenal beberapa jenis pengukuran lot atau load sizing, yaitu LFL, yaitu nih artinya nih lot per lot, yang artinya setiap ada kebutuhan bahan langsung membeli sesuai jumlah yang diperlukan. Kemudian PPB, part period balancing, setiap ada kebutuhan langsung membeli sesuai dengan kebutuhan periode yang bersangkutan. Oleh karenanya harus dilihat juga kebutuhan produksi berikutnya. Kemudian LOP, economic order quantity, kebutuhan bahan dibeli sejumlah unit yang dihitung berdasarkan rumus EOP-nya. Lain data induk pada tabel di atas. Juga masih diperlukan 4 jenis data lagi, yaitu BOOM dan data MPS, data persediaan, dan data kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua itu ada tabel BOOM atau Bill of Material, kebutuhan bahan untuk produksi. Yang pertama ada kode bahan A, bahan per unit itu B per 2, bahan per unit C per 4, dengan keterangan untuk membuat bahan A diperlukan bahan B sebanyak 2 unit dan bahan C sebanyak 4 unit. Yang kedua kode bahan B dengan bahan per unit D, bahan per unit E per 2, untuk membuat keterangannya untuk membuat bahan B diperlukan bahan D sebanyak 1 unit dan bahan E sebanyak 2 unit. Ini yang ketiga untuk ada bahan C, yaitu bahan per unitnya per 4, kemudian bahan per unitnya itu G per 2. Untuk membuat bahan C diperlukan bahan F sebanyak 4 unit dan bahan G sebanyak 2 unit. Kemudian bahan D, E, F, G itu adalah bahan DFG dan digunakan untuk 5E membuat bahan yang lain, yaitu bahan A, B, C. Kemudian ada tabel 2.3, yaitu jadwal rencana produksi atau master production schedule yang MPS tadi, dengan kode bahan A bulan 1, 2, 3, 4 itu 100, 300, 250, dan 400. B dan C tidak ada. D 200 pada bulan 1 dan bulan 3 itu 100, kemudian bulan E tidak ada. F bulan 1 100, bulan 4 150, bahan G bulan 1 40, bulan 4 50. Dan ada tabel 2.4 itu persediaan bahan atau inventory-nya. Sini ada kode bahan persediaan di tangan akan diterima bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan bulan 4. Kode bahan A akan diterima bulan 1 itu 20. Kemudian kode bahan B persediaan di tangan 30, diterima bulan 2 50. C kosong. D akan diterima bulan 2 itu 100, kemudian E persediaan di tangan 100, kemudian F persediaan di tangan 15.000, kemudian bahan G persediaan di tangan 10.000. Kemudian ada tabel kapasitas produksi. Ini ada kode bahan kapasitas bulan 1, 2, 3, 4. Ada kode bahan A bulan 1, 1, bulan 2, 100,
bulan 3 100, bulan 100, B bulan 1 sampai 4 100, C bulan 1 sampai 4.000, D bulan 1 sampai 45.000, E bulan 4 1 sampai 4.000, F dan G bulan 1 sampai 4 M. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pengolahan data. Ini ada yang pertama tampilan struktur produk, kemudian ada tampilan BUM atau bill of material, kemudian ada tampilan kebutuhan bahan R dan kapasitas produksi C. Kemudian sini ada tampilan report for MRP ya. Kemudian ada tampilan hasil data pada MRP, kemudian ada tampilan hasil pengolahan data analisis, dan selanjutnya yaitu masuki analisa. Analisanya result of MRP report. Yang pertama ada analisa tampilan struktur produk dari hasil pengolahan struktur produk yang dilakukan menggunakan WinGSP. Maka didapatkan hasil bahwa untuk mendapatkan bahan A maka dibutuhkan bahan B dan C. Kemudian untuk bahan B dibutuhkan bahan D dan E, dan bahan C membutuhkan bahan dari F dan G. Sedangkan untuk D, E, F, G tidak membutuhkan dari bahan yang lain. Analisa selanjutnya yaitu analisa tampilan BOM atau bill of material. Dari hasil pengolahan data di atas, untuk mendapatkan produk A dibutuhkan bahan dari B dan C sebesar 2 meter dan 4 meter, sedangkan untuk bahan B dibutuhkan bahan dari D dan E itu sebesar 1 meter dan 2 meter, sedangkan bahan C dibutuhkan bahan F dan G sebesar 4 meter dan 2 meter. Analisis berikutnya analisa tampilan kebutuhan bahan dan kapasitas produksi. Yang A, pada bagian A, overdue requirement sebesar 0 untuk bulan 1 R sebesar 80, nilai C sebesar 100 dan nilai persentasenya sebesar 80%. Untuk bulan 2 nilai R sebesar 300, nilai C 100 dan nilai persentasenya 300%. Untuk bulan 3 nilai R sebesar 250, nilai C sebesar 100 dan nilai persentasenya 250%. Untuk bulan 4 nilai R sebesar 400, nilai C sebesar 100 dan nilai persentasenya 400%. Dengan total keseluruhan ini nilai R sebesar 1030, nilai C sebesar 400 dan nilai persentase sebesar 257,50%. Kemudian pada bagian B, overdue requirement sebesar 730. Untuk bulan 1 nilai R sebesar 500, nilai C sebesar 400 dan nilai persentasenya 125%. Untuk bulan 2 nilai R sebesar 750, nilai C 400 dan nilai persentasenya 187,50%. Untuk bulan 3 nilai R sebesar 0, nilai C sebesar 400 dan nilai persentasenya 0%. Untuk bulan 4 nilai R sebesar 0, nilai C sebesar 400 dan nilai persentasenya sebesar 0%. Total keseluruhan yaitu nilai R sebesar 1980, nilai C sebesar 1600 dan nilai persentase sebesar 123,75%. Dan pada bagian C, overdue requirement sebesar 1520. Untuk bulan 1 nilai R sebesar 1000, nilai C sebesar 1000 dan nilai persentasenya sebesar 100%. Untuk bulan kedua nilai R sebesar 1600, nilai C sebesar 1000 dan nilai persentasenya sebesar 160. Untuk bulan 3 nilai R sebesar 0, nilai C 1000, nilai persentasenya 0%. Untuk bulan 4 nilai R 0, nilai C sebesar 1000 dan nilai persentasenya 0%, dan total keseluruhan nilai R sebesar 4120, nilai C sebesar 4000 dan nilai persentase sebesar 103%. Pada bagian D, overdue requirement
sebesar 2000. Untuk bulan 1 nilai R sebesar 2000, nilai C sebesar 5000, dan nilai persentasenya sebesar 40%. Untuk bulan 2 nilai R sebesar 0, nilai C 5000, dan nilai persentasenya 0%. Untuk bulan 3 nilai R sebesar 0, nilai C sebesar 5000, dan persentasenya adalah 0%. Untuk bulan keempat nilai R sebesar 0, kemudian nilai C sebesar 5000, dan nilai persentasenya sebesar 0%. Total keseluruhannya yaitu nilai R sebesar 4000, nilai C sebesar 20.000, dan nilai persentase sebesar 20%. Dan pada bagian E, overview requirement sebesar 2408. Untuk bulan 1 nilai R sebesar 1530, nilai C 4000, dan nilai persentasenya 38,25%. Untuk bulan 2 nilai R sebesar 0, nilai C 4000, dan nilai persentase 0%. Untuk bulan 3 nilai R 0, nilai C 4000, dan nilai persentasenya 0%. Untuk bulan 4 nilai R 0, nilai C 4000, dan persentasenya 0%, dan total keseluruhan nilai R sebesar 3538, nilai C sebesar 16.000, dan nilai persentase sebesar 24,61%. Kemudian pada bagian F, overdue requirement sebesar 10.166. Untuk bulan 1 nilai R sebesar 6.656, nilai C adalah sebesar M, dan nilai persentase 0%. Untuk bulan kedua nilai R 0, nilai C untuk M, dan nilai persentasenya 0%. Untuk bulan 3 nilai R 0, C nilainya M, dan persentasenya 0. Untuk bulan 4 R sebesar 152, nilai C M, dan nilai persentasenya adalah 0%. Total keseluruhan nilai R sebesar 16.883, nilai C sebesar M, dan nilai persentase adalah 0%. Pada bagian terakhir yaitu bagian G, overdue requirement sebesar 5081. Untuk bulan 1 nilai R 3273, nilai C itu M, dan nilai persentasenya 0. Untuk bulan 2 nilai R nya 0, nilai C nya M, dan persentasenya 0%. Untuk bulan 3 nilai R nya 0, nilai C nya M, dan nilai persentasenya 0%. Kemudian untuk bulan 4 nilai R nya 152, nilai C nya sebesar M, dan persentasenya 0%. Jadi total keseluruhan nilai R yaitu sebesar 8.506, nilai C untuk M, dan nilai persentasenya sebesar 0%. Kemudian ada analisa tampilan report material requirement planning. Pada item A nilai HT 2, SS0, LS, LFL, UM unit, APC itu kapasitas A. Kemudian total gross requirement selama 4 periode adalah sebanyak 1050 unit. Total schedule receipt 4 periode adalah sebanyak 20 unit. Project on hand selama 4 periode adalah 0 unit. Total project net requirement selama 4 bulan adalah 1030 unit. Total planet order set 4 periode 1030 unit. Total planet order release 4 periode 1030 unit. Pada item B nilai LT1 S0 LS sama dengan LFL, UM sama dengan unit, APC sama dengan A. Total gross requirement selama periode 2060 unit. Total schedule 4 periode 50 unit. Total project on hand 4 periode 0 unit. Total project net requirement selama 4 periode adalah sebanyak 1980 unit. Total planet order set 4 periode 1980 unit. Total planet order release 4 periode sebanyak 1980 unit. Kemudian pada item C nilai LT1, SS0, LS, LFL, UM unit, PC sama dengan B. Total gross requirement selama 4 periode adalah 4120 unit. Total schedule finish dari 4 periode adalah
0 unit. Project on hand selama 4 periode adalah 0 unit. Total project net requirement 4 periode 4.120 unit. Total planned order reset 4 periode sebanyak 4.120 unit, dan total planned order release selama 4 periode sebanyak 4.120 unit. Kemudian pada item D, nilai LT 1 SS0 LS PPB UM unit ABC B. Total gross requirement 4 periode 2.280 unit. Total schedule set 4 periode 100 unit. Project on hand periode 1 sebesar 1.820 unit, periode 2 1.920 unit, periode 3 dan 4 1.820 unit. Total project net requirement pada periode adalah 2.224 unit. Total planned order reset 4 periode 4.000 unit, dan total planned order release selama 4 periode adalah sebanyak 4.000 unit. Dan pada hitung E, nilai LT 2 SS0 LSEOP UM Kementerian unit ABC itu nilainya B. Total gross requirement 4 periode 3.960 unit. Total schedule set selama 4 periode adalah 0 unit. Project on hand pada keempat periode 108 unit. Total project net requirement 4 periode 3.938 unit. Total plan order reset 4 periode sebanyak 3.938 unit, dan total planned order release selama 4 periode adalah 3.938 unit. Kemudian pada item F, nilai LT 1 SS0 LSPOP UM unit PCB. Kemudian total requirement 40 periode 16.930 unit. Kemudian total schedule set 4 periode adalah sebanyak 0 unit. Project on hand pada periode 1, 2, dan 3 sebesar 165 unit, dan periode 4 sebesar 168 unit. Total project net requirement selama 4 periode adalah sebanyak 16.883 unit. Total planned order reset dan 4 periode sebanyak 16.883 unit, dan total planned order release selama 4 periode sebanyak 16.883 unit. Kemudian pada item G, nilai LT2 SS0 LS1 EOP UM unit ABC itu C. Total gross requirement sama periode adalah 843 unit, 8.430 unit. Total schedule reset 4 periode 0. Project on hand pada periode 1, 2, dan 3 84 unit, dan periode 4 86 unit. Total project net requirement selama 4 periode adalah 5.506 unit. Total planned order reset selama 4 periode sebanyak 8.506 unit, dan total planned order release selama 4 periode sebanyak 8.506 unit. Kemudian selanjutnya ada analisa tampilan hasil pengolahan data MRI. Yang A, nilai overdue sebesar 380 unit, dan bulan 1 50 unit, bulan 2 400 unit, bulan 3 0, bulan 4 0, dan total keseluruhan item A 1030 unit. Item B, nilai overdue 1230, bulan 1 250 unit, bulan 2 3 4 itu 0, total keseluruhan B 1980 unit. Kemudian pada item C, nilai overdue 2520 unit, bulan 1 sebesar 1600 unit, bulan 2 3 4 itu 0, total keseluruhan pada item C 4120 unit. Pada item D, nilai overdue itu 4000 unit, bulan 1 sampai 4 itu 0, jadi total keseluruhannya pada item D itu 4000 unit. Pada item E, nilai overdue 3938 unit, dan bulan 1 sampai 4 itu 0,
total keseluruhan item E itu jadi 2.938 unit. Ya. Nah, pada item F nilai overdues sebesar 16.730 unit dan bulan 1, bulan 2 itu 0, bulan 3 152 unit, bulan 4 0. Jadi total keseluruhan item F sebesar 16.883 unit. Kemudian pada item G nilai overdue sebesar 8.354 dan bulan 1 sebesar 0, bulan 2 152 unit, bulan 3 dan bulan 4 0. Total keseluruhan item G 8.506 unit. Dan analisa yang terakhir yaitu analisa tampilan pengolahan data cost analysis. Yang pada item A total ordering cost sebesar 300, nilai holding cost 0, total shortage 0, nilai total unit cost besar 515.000 dan nilai overall cost besar 505.300. Pada item B total ordering cost besar 120, nilai total holding cost besar 0, nilai total shortage 0, nilai unit cost sebesar 198.000 dan nilai over cost sebesar 198.120. Pada nilai C, item C nilai total ordering cost besar 100, nilai total holding cost besar 0, nilai shortage cost 0, nilai total unit cost besar 494.400 dan nilai overall cost besar 494.500. Kemudian nilai item D nilai total ordering cost-nya 5, nilai total holding cost besar 0, nilai total shortage cost 0, nilai unit cost 160.000 dan nilai overall cost besar 160.005. Kemudian pada item E nilai total ordering cost besar 20, nilai total holding cost besar 0, total shortage cost 0, total unit cost 177.210 dan overall besar 177.230. Kemudian pada item F total ordering cost 80, nilai total holding cost 0, total shortage cost 0, total unit cost besar 844.450, nilai overall besar 844.230. Pada item G nilai total ordering cost 70, nilai total holding cost besar 0, nilai total shortage cost 0, nilai total unit besar 85.060 dan nilai overall cost besar 85.130. Dan dapat kita tarik kesimpulan pada praktikum modul 4 ini, material reguler ini yang telah diuji pada sebelumnya, maka didapatkan hasil analisa pengolahan data yang ada dan dapat saya simpulkan bahwasanya untuk tampilan pengolahan data MRP pada tabel 3.5 merupakan hasil yang sama dengan tabel 3.4, yang artinya pada item A nilai overdue 380 unit, bulan 1 menghasilkan 250 unit, bulan 2 400 unit, total keseluruhannya pada bulan keempat yaitu 1030 unit. Kemudian pada item B nilai overdue 1230 unit, pada bulan 1 menghasilkan 250 unit, total keseluruhan pada 4 periode item B yaitu 1980 unit. Kemudian pada item C nilai overdue 2520, pada bulan 1 menghasilkan 1500, total keseluruhan 4 periode item C sebesar 4.220 unit. Dan pada item D nilai overdue-nya itu sebesar 4.000 unit, total keseluruhan pada 4 periode sebesar 4.000 unit. Kemudian pada item E nilai overdue 3.938 unit, total keseluruhan pada 4 periode item E
sebesar 3.938 unit. Kemudian pada item F, nilai overproduce sebesar 16.730 unit. Bulan 3 menghasilkan sebesar 153 unit. Total keseluruhan pada 4 periode item F sebesar 16.880 unit. Kemudian pada item G, nilai overproduce sebesar 8.354 unit. Pada bulan 2 menghasilkan 152 unit. Total keseluruhan pada periode item G sebesar 8.506 unit. Oke, lanjut saja. Selanjutnya kita memasuki ke studi kasus scheduling atau penjadwalan, dimana studi kasus tersebut yaitu PT Nusantara memiliki 5 pekerjaan rutin, sebut saja job 1 hingga job 5. Masing-masing job memerlukan 3 proses operasi yang disebut dengan oper 1, oper 2, dan oper 3. Sebagai contoh, job 1 memerlukan proses di mesin 1 selama 10 menit, proses di mesin 2 selama 5 menit, dan proses di mesin 3 selama 4,5 menit. Datanya terlihat pada tabel 2.1 sebagai berikut. Nah, ini adalah tabelnya. Ini ada kerjaan job 1 sampai job 5, kemudian ada operasi sampai 4, tanggal jadi, kemudian bobot, prioritas, biaya per menit, kemudian ada idle, kerja, telat, dan awal. Kemudian ini datanya job 1 yaitu 10/1, kemudian di oper kedua itu 5/2, di operasi ketiga itu 4,5/3, oper keempat kosong, tanggal jadi 20, bobotnya 1, prioritasnya 1, kemudian idle-nya 2, kerjanya 10, telatnya 8, awalnya 2. Di job kedua oper 1 itu 12/1, kemudian oper 2 9/2, kemudian oper 3 itu 2,5/3, oper 4 kosong, tanggal jadi tanggal 18, kemudian bobotnya 1, prioritasnya 1, kemudian idle-nya 4, kerjanya 14, kemudian telatnya 8, awalnya 2. Kemudian kita job 3, oper 1 itu 8/1, oper 2 6/2, oper 3 1,5/3, oper 4 kosong, tanggal jadi 21, bobot 1, prioritas 1, idle 3, kerja 12, telatnya itu 8, awalnya 2. Kemudian job 4 itu 14/1, kemudian 7/2, kemudian oper 3 5/3, oper 4 4/4, tanggal jadi tanggal 14, kemudian bobotnya 1, kemudian prioritas 1, idle-nya 5, kerjanya 15, tanggalnya 8, awalnya 3, job 5, 1 6/1, 2 4/2, oper 3 2/3, oper 4 3/4, tanggal jadi 17, bobot 1, prioritas 1, idle 1, kerja 13, telat 8, awal 3. Kemudian job 2 hingga job kelima memerlukan proses di mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Dari tabel tersebut juga terlihat informasi mengenai tanggal masing-masing job yang harus diselesaikan dan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sama harus istirahat atau idle, ini terlambat proses dan juga mulai kembali ke suatu proses. Untuk sementara ini, bobot dan prioritas masing-masing pekerjaan dianggap sama. Bila salah satu job akan diberi bobot lebih berat dibanding job yang lain, dapat dilakukan dengan memberi angka yang lebih besar pada kolom bobot. Bila urutan penyelesaian harus mengikuti urutan tertentu, dapat dilakukan dengan memberi urutan angka pada kolom prioritas. Ada contoh di sini, kedua kolom ini belum dimanfaatkan sehingga semua berisi angka 1 yang sudah disediakan oleh WinKSG. Kemudian manajemen PT Nusantara ingin mengetahui bagaimanakah proses
penyelesaian kelimanya pekerjaan tersebut dilakukan. Misalnya harus dimulai dari pekerjaan yang mana dulu, lalu pekerjaan yang mana lagi, dan seterusnya. Langsung saja dari studi kasus di atas kita masuk ke pengolahan data. Di sini ada gambar dari ke-1 yaitu hasil penjadwalan berdasarkan urutan pekerjaan. Kemudian ada hasil analisis penjadwalan berdasarkan urutan pekerjaan. Kemudian ada diagram Gantt untuk masing-masing job. Kemudian ada diagram Gantt untuk masing-masing mesin. Kemudian ada hasil urutan proses produksi. Kemudian ada hasil analisis biaya pengerjaan. Langsung saja kita masuki analisa. Analisa yang pertama itu analisa tabel analisis penjadwalan berdasarkan dengan urutan pekerjaan. Nah, pada yang pertama pada job 1 dikerjakan dengan mesin 1 dimulai pada menit ke-20 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit 30 dengan total proses pengerjaan itu dalam waktu 10 menit. Kemudian pada job 1 dikerjakan dengan mesin 2 dimulai pada menit 30 dan berakhir pengerjaan pada menit ke-35 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 5 menit. Kemudian pada job 1 dikerjakan dengan mesin 3 dimulai pada menit ke-35 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit 39,5 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 4,5 menit. Kemudian pada job 1 dikerjakan dengan mesin 4 dimulai pada menit ke-39,5 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit ke-39,5 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 6 menit. Kemudian masuk ke job 2. Pada job 2 kerjakan mesin 1 dimulai pada menit ke-30 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit ke-42 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 15 menit. Dan pada job 2 dikerjakan dengan mesin 2 dimulai pada menit ke-42 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit ke-51 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 9 menit. Kemudian pada job 2 dikerjakan dengan mesin 3 dimulai pada menit ke-51 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit 53,5 dengan total proses pengerjaan yaitu 3,5 menit. Kemudian pada job 2 dikerjakan dengan mesin 4 dimulai pada menit ke-53,5 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit 53,5 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 6 menit. Kemudian pada job 3 dikerjakan dengan mesin 1 dimulai pada menit ke-42 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit 50 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 8 menit. Kemudian pada job ketiga dikerjakan dengan mesin 2 dimulai pada menit ke-51 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit 57 dengan total proses pengerjaan dalam waktu menit. Kemudian pada job ketiga dikerjakan dengan mesin 3 dimulai pada menit 57 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit 58,5 dengan total proses pengerjaan selama waktunya 1,5 menit. Pada job ketiga dikerjakan dengan yang keempat dimulai pada menit 58,5 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit 58,5 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 6 menit. Kemudian pada job 4 dikerjakan dengan mesin 1 dimulai pada menit ke-0 dan waktu berakhir pengerjaan pada 14 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 14 menit. Kemudian pada 4 dikerjakan mesin 2 dimulai pada menit ke-14 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit 21 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 7 menit. Pada job 4 dikerjakan dengan mesin 3 dimulai pada menit ke-21 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit 26 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 6 menit. Dan pada job 4
dikerjakan dengan mesin 4 dimulai pada menit ke-26 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit 30 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 4 menit. Kemudian pada job kelima dikerjakan dengan mesin 1 dimulai pada menit 14 dan waktu pengerjaan pada menit 20 dengan total proses pengerjaan yaitu 6 menit. Kemudian pada job kelima dikerjakan dengan waktu mesin 2 dimulai pada menit 21 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit ke-25 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 4 menit. Kemudian pada job kelima dikerjakan dengan mesin 3 dimulai pada menit 26 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit 28 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 2 menit. Kemudian pada job 5 dikerjakan dengan mesin 4 dimulai pada menit ke-30 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit 33 dengan total proses pengerjaan dalam waktu 3 menit. Analisis selanjutnya yaitu analisa tabel analisis penjualan berdasarkan urutan rangkaian. Yang pertama, pada tabel tersebut terlihat bahwa penggunaan mesin dimulai dari mesin 1 dalam pengerjaan job 4 di operasi ke-1 yang dimulai pada menit ke-0 dengan memproses waktu selama 14 menit dan selesai pada menit ke-14. Setelah itu job kelima dimulai pada menit ke-14 memproses waktu selama 6 menit hingga proses selesai pada menit ke-20. Selanjutnya job 1 dimulai pada menit ke-20 memproses waktu selama 10 menit hingga proses pada menit ke-30. Pada job kedua dimulai pada menit ke-30 memproses waktu selama 2 menit hingga proses selesai pada menit ke-42 dan job ketiga dimulai pada menit ke-42 memproses waktu selama 8 menit hingga proses selesai pada menit ke-50. Maka semua jadwal pekerjaan di operasi 1, job 1 hingga job 5 dapat terselesaikan. Kemudian pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa penggunaan mesin dimulai dari mesin kedua dalam mengerjakan job 4 di operasi keempat yang dimulai pada menit ke-14 dengan memproses waktu selama 7 menit kemudian selesai pada menit ke-21. Setelah itu job 5 dimulai pada menit ke-21 memproses waktu hingga 4 menit kemudian hingga memproses selesai pada menit ke-25. Selanjutnya job 1 dimulai pada menit ke-30 memproses waktu selama 5 menit hingga proses selesai pada menit ke-35. Pada job 2 dimulai pada menit ke-42 memproses waktu 9 menit hingga proses selesai pada menit ke-51 dan pada job 3 dimulai pada menit ke-51 memproses waktu selama 6 menit hingga proses selesai pada menit ke-57. Maka semua jadwal pekerjaan di operasi 2 job 1 sampai job 5 dapat diselesaikan. Kemudian yang ketiga, pada tabel tersebut dilihat bahwa penggunaan mesin dimulai dari mesin 3 dalam pengerjaan job keempat di operasi ke-3 yang dimulai pada ke-21 dan memproses waktu selama 5 menit dan selesai pada menit ke-26. Setelah itu job 5 dimulai pada menit ke-26 memproses waktu selama 2 menit hingga selesai pada menit ke-28. Selanjutnya job 1 dimulai pada menit ke-35 memproses waktu selama 4,5 menit hingga proses selesai pada menit ke-39,5. Pada job 2 dimulai pada menit ke-51 hingga waktu selama memproses waktu selama 2,5 menit hingga proses selesai pada waktu 53,5. Dan job 3 dimulai pada menit ke-57 memproses waktu selama 1,5 menit hingga proses selesai pada menit ke-58,5. Maka semua jadwal pekerjaan di operasi 3 job 1 hingga job 5 dapat diselesaikan. Kemudian yang terakhir pada tabel tersebut terlihat bahwa penggunaan mesin dimulai dari mesin 4 dalam mengerjakan job keempat di operasi keempat yang dimulai pada menit ke-26 hingga memproses waktu selama 4 menit dan selesai pada menit ke-30. Setelah itu
job 5 dimulai pada menit ke-30, memproses waktu selama 3 menit hingga proses selesai pada menit ke-33. Selanjutnya job 1 dimulai pada menit ke-39,5, memproses waktu selama 0 menit hingga proses selesai pada menit ke-39,5. Kemudian pada job 2 dimulai pada menit ke-5,5, memproses waktu selama 0 menit hingga proses selesai pada menit ke-53,2. Dan pada job 3 dimulai pada menit ke-58,5, memproses waktu selama 0 menit hingga proses selesai pada menit ke-58,5. Maka semua jadwal pekerjaan di operasi 4 job 1 hingga job 5 itu dapat diselesaikan. Kemudian ada analisis berikutnya, yaitu analisis diagram Gantt untuk masing-masing job. Nah, dari pengolahan diagram Gantt dengan WinKSP, maka masing-masing pekerjaan dapat kita ketahui bahwa yang pertama, operator yang berwarna biru itu ditempatkan pada mesin ke-1, kemudian operator yang berwarna hijau itu ditempatkan mesin kedua, kemudian operator yang berwarna biru muda itu ditempatkan mesin ketiga, kemudian operator berwarna merah ditempatkan ke mesin keempat. Selanjutnya ada analisa diagram Gantt untuk masing-masing mesin, yang artinya dari pengolahan data diagram dengan WinKSP masing-masing mesin dapat kita ketahui bahwa yang pertama, operator yang berwarna biru ditempatkan pada job pertama, kemudian operator yang berwarna hijau itu ditempatkan pada job kedua, kemudian operator yang berwarna biru muda itu ditempatkan pada job ketiga, dan operator yang berwarna merah itu ditempatkan pada mesin keempat. Kemudian analisa urutan proses produksi selanjutnya. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk urutan proses produksi dimulai pada job 4, kemudian dilanjutkan job 5, kemudian dilanjutkan job 1, kemudian dilanjutkan job 2 hingga job 3 adalah job yang paling terakhir. Analisa berikutnya, grafik hasil analisis biaya pengerjaan. Pada line grafik saat di atas dapat kita simpulkan untuk biaya pada pengerjaan job 4 adalah paling besar, yaitu 450, lalu pengerjaan pada job 2 sebesar 400, job 3 350, dan yang terakhir itu pada job 1 dan job 5 itu sebesar 200. Kemudian selanjutnya dapat kita simpulkan modul praktikum kali ini dengan judul penjadwalan scheduling, maka didapatkan hasil analisa pengelolaan data dan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk urutan proses produksi dimulai dari job keempat yang dilanjutkan ke job kelima, selanjutnya job 1, job 2 hingga yang terakhir yaitu job ketiga. Kemudian yang kedua, pada tabel tersebut terlihat bahwa penggunaan mesin dimulai dari mesin 1 dalam mengerjakan pengerjaan 4 di operasi 1 yang dimulai pada menit ke-0 dengan memproses waktu selama 14 menit dan selesai pada menit ke-11. Setelah itu job 5 dimulai pada menit ke-14, memproses waktu selama 6 menit hingga proses selesai pada menit ke-20. Selanjutnya job 1 dimulai pada menit 20, memproses waktu selama 10 menit hingga proses selesai pada menit ke-30. Kemudian pada job 2 dimulai pada menit ke-30, memproses waktu selama 12 menit hingga proses selesai pada menit ke-42. Dan pada job 3 dimulai pada menit ke-42, memproses waktu selama 8 menit hingga proses selesai pada menit ke-50. Sampai semua jadwal pekerjaan itu dapat terselesaikan secara terjadwal sesuai dengan judulnya. Kemudian yang ketiga, pada diagram Gantt untuk masing-masing job dan mesin dapat dilihat dari sebuah indikator yang berupa warna, yaitu tadi ada warna biru, kemudian warna hijau, kemudian ada warna biru muda, dan ada warna merah. Yang terakhir, pada biaya pengerjaan dapat saya simpulkan untuk biaya pada pengerjaan job 4 adalah yang paling besar, yaitu bernilai
450, lalu biaya pengerjaan pada job 2 sebesar 400, job 3 350, yang terakhir itu ada job 1 dan job 5 yang memiliki biaya yang sama yaitu sebesar 200. Baik, kita sudah memasuki modul yang terakhir yaitu modul studi kasus pemilihan supplier. Perusahaan Comfortable Child merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis kursi, yakni kursi bandara, kursi goyah, dan kursi kantor. Perusahaan Comfortable Child memiliki beberapa supplier bahan baku, yakni kayu jati. Perusahaan Comfortable Child memiliki kendala dalam menentukan atau memilih supplier kayu jati karena banyaknya supplier kayu jati yang menawarkan kerjasama untuk mengatasi hal tersebut. Maka dilakukan pemilihan supplier kayu jati dengan data-data yang ada. Yang pertama ada data supplier kayu jati yang menawarkan kerjasama, yaitu PT Kayu Jati Kokoh, PT KK, PT Kayu Jati Jaya atau PT KJ, kemudian PT Sejahtera Abadi, PT SA, serta PT Kayu Jati Percaya atau PT KT. Kemudian ada 4 kriteria penilaian, yaitu yang pertama ada harga barang, kualitas barang, pengiriman barang, dan kapasitas dan fasilitas produksi. Dengan penilaian untuk masing-masing kriteria adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel kuesionernya, kemudian ini adalah tabel kuesioner kriteria harga barang, kemudian ini tabel kuesioner kriteria kualitas barang, kemudian ini tabel kuesioner pengiriman barang, kemudian yang terakhir ada kriteria kapasitas dan fasilitas produksi. Kemudian pertanyaannya adalah supplier manakah yang terpilih sebagai pemasok kayu jati. Langsung saja kita olah datanya. Nah, di sini ada pengolahan data dan analisis. Yang pertama ada hasil tampilan probabilitas pemilihan supplier. Nah, dapat dijelaskan pada pemilihan supplier dengan inkonsistensi sebesar 0,07, kriteria harga barang memiliki nilai probabilitas 17,5%, kemudian kualitas barang memiliki nilai probabilitas sebesar 28,8%, kemudian biaya pengiriman barang memiliki nilai probabilitas sebesar 20,7%, dan kapasitas dan fasilitas produksi memiliki probabilitas besar 33%. Sehingga untuk probabilitas skill yang dipilih atau di dalam memilih supplier adalah kapasitas dan fasilitas produksi dengan nilai probabilitas sebesar 33%. Untuk selanjutnya yaitu ada tampilan hasil probabilitas pemilihan harga barang. Kriteria harga barang dapat dijelaskan pada pemilihan supplier berdasarkan kriteria harga barang dengan inkonsistensi sebesar 0,12. PT Kayu Jati Kokoh memiliki nilai probabilitas besar 39,9%. Kemudian ada PT Kayu Jati Jaya yang memiliki nilai probabilitas besar 20,5%. Kemudian ada PT Sejahtera Abadi memiliki nilai probabilitas besar 16,3%, dan PT Kayu Jati Terpercaya memiliki nilai probabilitas besar 23,3%. Sehingga untuk probabilitas skill yang dipilih dalam memilih supplier berdasarkan kriteria harga barang adalah PT Kayu Jati Kokoh dengan nilai probabilitas yaitu sebesar 39,9%. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil tampilan probabilitas pemilihan kriteria kualitas barang. Dapat dijelaskan pada pemilihan supplier berdasarkan kriteria kualitas barang dengan inkonsistensi sebesar 0,33. PT Kayu Jati Kokoh memiliki nilai probabilitas sebesar 42,6%, PT
Kayu Jati Jaya memiliki probabilitas besar 13%, PT Sejahtera Abadi memiliki nilai 17%, dan PT Kayu Jati Terpercaya memiliki nilai probabilitas besar 27,4%. Sehingga untuk probabilitas school yang dipilih dalam memilih supplier berdasarkan kriteria kualitas barang adalah PT Kayu Jati Kokoh yang memiliki nilai probabilitas sebesar 42,6%. Selanjutnya ada hasil tampilan probabilitas pemilihan supplier berdasarkan dengan kriteria biaya pengiriman barang. Dapat dijelaskan pada pemilihan supplier berdasarkan kriteria biaya pengiriman barang dengan konsistensi 0,27, PT Kayu Jati Kokoh memiliki nilai probabilitas besar 42,1%, kemudian PT Kayu Jati Jaya memiliki probabilitas besar 18,1%, kemudian PT Sejahtera Abadi memiliki probabilitas 28,2%, kemudian PT Kayu Jati Terpercaya memiliki nilai probabilitas besar 11,6%, sehingga untuk total goal yang dipilih di dalam memilih supplier berdasarkan kriteria pengiriman barang adalah PT Kayu Jati Kokoh yang memiliki bobot sebesar 42,1%. Selanjutnya ada hasil tampilan probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria kapasitas produksi yang dapat saya jelaskan pada pemilihan supplier berdasarkan kriteria kapasitas dan fasilitas produksi dengan inkonsistensi 0,04. PT Kayu Jati Kokoh memiliki nilai probabilitas besar 19,2%, dan PT Kayu Jati Jaya memiliki probabilitas sebesar 41,7%, kemudian PT Sejahtera Abadi memiliki nilai probabilitas besar 25,5%, dan PT Kayu Jati Terpercaya memiliki probabilitas besar 13,4%. Sehingga untuk probabilitas goal yang dipilih di dalam memilih supplier dengan kriteria kapasitas dan fasilitas produksi adalah PT Kayu Jati Jaya yang memiliki nilai probabilitas sebesar 41,7%. Selanjutnya yaitu bobot keseluruhan pemilihan supplier. Ini adalah tampilannya yang dapat saya jelaskan. Pada perpaduan dari keseluruhan tujuan dalam pemilihan supplier dengan inkonsistensi sebesar 0,10, pada PT Kayu Jati Kokoh memiliki nilai probabilitas besar 34,3%, kemudian ada PT Kayu Jati Jaya memiliki nilai probabilitas besar 24,9%, kemudian ada PT Sejahtera Abadi memiliki nilai probabilitas sebesar 22%, kemudian ada PT Kayu Jati Terpercaya memiliki 12,8%. Sehingga untuk probabilitas goal yang dipilih dari keseluruhan probabilitas tujuan di dalam memilih supplier adalah PT Kayu Jati Kokoh yang memiliki nilai probabilitas sebesar 34,3%. Maka dari itu semua, pada praktikum modul 6 ini dengan judul pemilihan supplier atau penyuplai, didapatkan kesimpulan yang pertama, yaitu probabilitas goal yang dipilih di dalam memilih supplier adalah kapasitas dan fasilitas produksi dengan nilai probabilitas besar 33%. Kemudian probabilitas goal yang dipilih di dalam memilih supplier berdasarkan kriteria harga barang adalah PT Kayu Jati Kokoh memiliki nilai probabilitas besar 39,9%. Kemudian probabilitas goal yang dipilih memilih supplier berdasarkan kriteria kualitas barang adalah PT Kayu Jati Kokoh yang memiliki nilai
probabilitas sebesar 42,6%. Kemudian probabilitas goal yang dipilih dalam memilih supplier berdasarkan kriteria biaya pengiriman barang adalah PT Kayu Jati Kokoh yang memiliki persentase sebesar 42,1%. Kemudian probabilitas goal yang dipilih dalam memilih supplier dan kriteria kapasitas dan fasilitas produksi adalah PT Kayu Jati Jaya yang memiliki nilai probabilitas sebesar 41,7%. Sehingga untuk probabilitas goal yang dipilih dari keseluruhan seluruh probabilitas, tujuan dalam memilih supplier adalah PT Kayu Jati Kokoh yang memiliki nilai probabilitas sebesar 34,3%. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan presentasi praktikum PTI 2 kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.